Uh, Hello everybody, perkenalkan nama saya Necis Putra Gule, NIM 21212408. Saya semester 5, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kali ini kami diberikan tugas oleh dosen pengampu untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran BIPA. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara teknik pengajaran BIPA. Ada 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Jadi di sini sebelum kita mengetahui keterampilan berbahasa dalam 4 aspek ini, perlu kita tahu yang namanya keterampilan berbahasa adalah keterampilan atau kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa secara efektif untuk memenuhi 4 aspek keterampilan. Langsung saja kita akan membahas satu persatu 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama, keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak ini adalah suatu kegiatan untuk mendengarkan lambang-lambang bunyi bahasa secara lisan untuk memahami, mengelola, dan mengidentifikasi isi pesan yang disampaikan. Artinya di sini bahwa menyimak adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memahami, mendengarkan apa saja lambang-lambang lisan yang disampaikan oleh si penutur, dan mengidentifikasikan apa saja yang ada di dalam yang disampaikan informasi kepada si penerima pesan. Misalnya dalam pengajaran BIPA, teknik saya itu memberikan suatu tugas atau suatu bentuk soal, yaitu bisa dilihat dari atas. Bisa kita lihat kedua gambar di atas. Di manakah dia? Perhatikan gambar di atas, dengarkan, dan tentukan gambar yang sesuai dengan deskripsi. Di sebuah taman, banyak orang keramaian yang ada dalam sebuah taman tersebut. Mereka mempunyai kegiatan masing-masing. Ada yang duduk santai dan ada yang mendorong kursi roda bersama orang terdekat, dan ada yang jalan-jalan. Ciri-cirinya ada 2 orang dewasa, ada anak kecil dan ada orang dewasa. Dia menggunakan baju biru muda dan menggunakan celana pendek yang berwarna biru. Dia menggunakan sepatu warna hitam dan juga menggunakan kaos kaki warna hitam. Dia berambut putih, dan selanjutnya pada bagian anak kecil, yaitu dia menggunakan baju warna putih, dia menggunakan celana pendek warna kuning, dia menggunakan sepatu warna putih, dan dia berambut warna putih. Jadi di manakah orang tersebut? Setelah saya menjelaskan keterampilan menyimak, kita masuk pada nomor 2, yaitu keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah keterampilan atau kemampuan seseorang untuk menyampaikan informasi baik berupa ide ataupun pikiran yang jelas dalam mengungkapkan sebuah informasi yang secara efektif melalui kata-kata sendiri secara lisan. Artinya keterampilan berbicara ini adalah bagaimana seseorang menyampaikan ide secara cepat, secara cermat, secara tepat melalui kata-kata atau apa yang disampaikannya melalui pendapatnya atau ide dari pikirannya. Ini melibatkan penggunaan bahasa yang tepat, intonasi suara, dan ekspresi wajah untuk berkomunikasi secara efisien dan baik. Adapun contoh atau teknik yang saya sampaikan kepada peserta didik, yaitu dalam teknik ini, yaitu ini coba dilihat dari atas, bahwasanya dapatkan orang, tanya
tanyakan namanya, lalu tuliskan pada kolom-kolom yang disediakannya. Misalnya kita akan mengajari peserta didik. Misalnya ada di atas kolomnya, apakah Anda misalnya kan selalu makan nasi setiap hari. Jadi misalnya kita kasih namanya, nama, apakah Anda, kita tanyakan sama orang tersebut, misalnya orang yang terdekat di sampingmu, misalnya ada namanya si Necis selalu makan setiap hari. Jadi yang kosong kolom di atas itu kita harus menulis Necis selalu makan setiap hari. Dan juga sebaliknya, semua yang ada di kolom itu harus diisi sesuai apa yang menjadi kebutuhannya. Kita cari tahu siapa yang suka berolahraga, kita tulis namanya. Kita harus berulang-ulang kali menyampaikannya supaya kita bisa berbicara lebih cepat untuk mendapatkan informasi. Dalam 4 aspek ini perlu kita tahu yang namanya keterampilan berbahasa adalah keterampilan atau kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa secara efektif untuk memenuhi 4 aspek keterampilan. Langsung saja kita akan membahas satu persatu 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama, keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak ini adalah suatu kegiatan untuk mendengarkan lambang-lambang bunyi bahasa secara lisan untuk memahami, mengelola, dan mengidentifikasi isi pesan yang disampaikan. Artinya di sini bahwa menyimak adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memahami, mendengarkan apa saja lambang-lambang lisan yang disampaikan oleh si penutur dan mengidentifikasikan apa saja yang ada di dalam yang disampaikan informasi kepada si penerima pesan. Misalnya dalam pengajaran BIPA, teknis saya itu memberikan suatu tugas atau suatu bentuk soal, yaitu bisa dilihat dari atas. Teknik pengajaran yang saya gunakan adalah dengan membagikan sebuah kertas atau soal terhadap peserta didik untuk mereka mendeskripsikan apa yang ada dalam sebuah gambar. Perhatikan gambar di atas dengan baik. Setelah itu deskripsikan makna gambar di atas sesuai dengan pandangan pendapat masing-masing dengan menggunakan kata minimal 200-300 kata. Lalu peserta didik menjawab apa makna gambar di atas sesuai dengan instruksi yang kita sampaikan tadi, minimal 200-300 kata. Itu saja presentasi atau pemaparan saya mengenai teknik pengajaran BIPA. Sekian dan terima kasih. Yahoo.